Sepak bola sudah menjadi suatu lambang daripada harga diri sebuah bangsa modern. Jadi suatu bangsa yang kuat. Saya siap mundur, gitu dong. Ya dong, kalau nggak percaya ya selesai dong. Kan proyek ini yang kita bangun. Tidak mudah, tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah. Kenapa kita bisa buktikan di U23, ya kita fight. Ketum Erick Thohir di GBK ya, di auditorium bahwa nggak buru-buru gitu. Jadi dari sini udah kelihatan nih gambarannya nanti nggak akan dalam waktu dekat dipilih pelatih nasional kita, dan ini agak sedikit mengkhawatirkan. Kenapa? Karena gue coba tadi diskusi atau juga browsing. Demi harga diri bangsa, Presiden Prabowo putuskan Erick Thohir dipecat dari Ketua Umum PSSI, usai kegagalan timnas ke ajang Piala Dunia. Langit Senayan tampak muram pagi itu. Udara Jakarta yang lembab seolah ikut menahan napas atas keputusan besar yang baru saja diumumkan dari Istana Negara. Setelah serangkaian desakan publik, kritik tajam dari berbagai kalangan, dan kegagalan yang menyakitkan di ajang Piala Dunia, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas, mencopot Erick Thohir dari jabatannya sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Sudah berminggu-minggu aroma ketegangan menyelimuti dunia sepak bola nasional. Publik kecewa, media bergemuruh, dan para supporter tak henti menuntut perubahan. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke ajang Piala Dunia menjadi puncak kekecewaan yang menembus batas kesabaran rakyat. Apa yang dulu menjadi harapan besar, kini berubah menjadi luka yang membekas di dada setiap pencinta Garuda. Prabowo, yang sejak awal masa pemerintahannya dikenal sebagai sosok tegas dan nasionalis, menilai bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga. Bagi beliau, sepak bola adalah wajah bangsa, cerminan dari harga diri, disiplin, dan buruk, dan PSSI dianggap gagal menjaga marwah olahraga kebanggaan ini. Presiden tidak tinggal diam. Dalam pertemuan terbatas di istana pada dini hari, Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri serta jajaran terkait bidang olahraga dan kepemudaan. Di ruangan itu, suasana hening. Laporan demi laporan dibacakan, mulai dari audit internal, evaluasi teknis, hingga catatan butuh arah baru. Kepemimpinan lama tidak lagi mampu menjawab tuntutan zaman dan harapan publik. Dengan suara tegas namun datar, Prabowo menyampaikan keputusannya. Erick Thohir diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PSSI, dan pemerintah akan menunjuk tim transisi untuk mempersiapkan kongres luar biasa. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ucapnya, tetapi soal harga diri bangsa. Kita tidak boleh lagi mentolerir kegagalan yang bersumber dari manajemen yang lemah dan kepemimpinan yang tidak konsisten. Kabar itu menyebar cepat. Dalam hitungan menit, media sosial dipenuhi berbagai reaksi. Ada yang terkejut, ada yang lega, tak sedikit pula yang menilai keputusan itu di lini masa, mulai dari mantan pemain, pengamat olahraga, hingga masyarakat biasa yang selama ini hanya bisa bersuara lewat layar ponsel. Di kawasan Gelora Bung Karno, suasana berubah drastis. Poster-poster bertuliskan, "Selamatkan sepak bola Indonesia," dan "Demi Merah Putih, berani berubah." Kembali bermunculan. Para supporter yang dulu menggelar aksi protes kini menyalakan flare dan membentangkan spanduk panjang sebagai simbol harapan baru. Mereka menyambut keputusan Presiden dengan teriakan yang menggema di sekitar stadion. Namun di balik sorak-sorai itu, ada pula kesedihan. Erick Thohir yang selama masa kepemimpinannya dikenal memiliki visi besar untuk membangun sepak bola nasional, harus mengakhiri jabatannya dengan cara yang pahit. Di balik segala program dan reformasi yang sempat dijalankan, hasil di lapangan tetap menjadi ukuran mutlak. Dan ketika timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia, seluruh beban tanggung jawab pun jatuh ke pundaknya. Meski demikian, keputusan ini bukan hanya tentang satu orang. Bukan semata karena Erick Thohir.
Keputusan ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin sepak bola Indonesia terus berada dalam lingkaran stagnasi. Prabowo ingin mengembalikan semangat nasionalisme ke dalam tubuh olahraga ini, bahwa bermain untuk Garuda adalah kehormatan tertinggi, dan memimpin PSSI adalah amanah besar yang tak boleh disia-siakan. Dalam beberapa jam setelah pengumuman resmi, kantor PSSI di kawasan GBK tampak sibuk. Aktivitas pegawai meningkat, dokumen-dokumen mulai disusun, dan sejumlah staf melakukan rapat tertutup. Tim transisi yang dibentuk langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga mulai bekerja, memastikan roda organisasi tetap berputar sambil menyiapkan langkah reformasi menyeluruh. Media internasional pun ikut menyoroti langkah tegas Indonesia ini. Reuters, ESPN, dan bahkan media Asia seperti Nikkei dan The Straits Times menulis bahwa keputusan Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menata ulang dunia sepak bola nasional. Mereka menilai langkah itu sebagai sinyal bahwa negara kepulauan ini tidak mau terus menjadi penonton dalam kancah sepak bola dunia. Sementara itu, di kalangan pemain, suasana campur aduk. Beberapa pemain senior menganggap keputusan ini bagi pelatih-pelatih lokal untuk mengambil peran penting dalam pengembangan sepak bola nasional. Di sisi lain, Prabowo sudah menyiapkan langkah lanjutan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan membentuk Komisi Reformasi Sepak Bola Nasional, lembaga independen yang bertugas merancang peta jalan baru sepak bola Indonesia. Fokus utama komisi ini adalah pembenahan infrastruktur, tata kelola liga, pembinaan usia muda, serta profesionalisasi manajemen klub dan federasi. Langkah ini juga akan dibarengi dengan audit menyeluruh terhadap dana dan program yang selama ini dijalankan oleh PSSI. Prabowo ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberi manfaat bagi perkembangan sepak bola nasional, bukan sekadar mengisi laporan di atas kertas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua kata kunci dalam babak baru ini. Malamnya, di layar-layar televisi, tayangan ulang pertandingan terakhir Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kembali diputar. Banyak yang menonton dengan perasaan campur aduk. Kekalahan itu kini menjadi simbol titik balik, titik di mana bangsa ini sadar bahwa membangun sepak bola tidak bisa hanya dengan semangat dan slogan, tapi juga dengan sistem yang kuat dan pemimpin yang tegas. Dalam pidato singkatnya di hadapan para wartawan, Prabowo menegaskan kembali pesan utamanya, kita harus berani berubah. Kita harus berani menatap masa depan sepak bola dengan kepala tegak. Harga diri bangsa tidak boleh digadaikan karena ketidakmampuan